Halo everyone, kenalin, gue Ubaidillah dan pekerjaan gue adalah sebagai guru swasta dan gue sedang mencoba untuk mencari penghasilan tambahan sebagai konten kreator dan mungkin adalah konten pertama gue tentang storytelling karena belakangan ini gue mencoba untuk memberikan kisah ataupun storytelling yang gue dapat dari Ferry Irwandi karena Bro Ferry pernah bilang bahwa storytelling adalah sesuatu yang tidak mudah. Jadi lo tuh perlu untuk melatih hal tersebut. Dan by the way ini udah jam 11 malam ini. Ini lo bisa lihat jam 11:10. Dan video ini mungkin gue upload di hari esok ataupun di hari Rabu dengan menggunakan wifi kantor karena kalau gua gunain data gua rasa nggak cukup karena data gua juga terbatas. Jadi storytelling kali ini gua akan menceritakan kisah yang udah gua tulis sebenarnya di pagi hari tadi. Mungkin nggak panjang dan mungkin ini terdengar sedikit uh, cringe karena gua yakin karena ini adalah konten storytelling pertama gua. Ya, jadi silakan bagi yang mau dengar ya, silahkan. Adapun yang mau support gua dengan subscribe, like, share, dan komen, itu gua sungguh sangat-sangat berterima kasih. Karena jujur, kalau gua mendeskripsikan diri gua sendiri, gua nggak bisa mendeskripsikan diri gua sendiri dengan orang di luar sana. Kenapa begitu? Karena jujur gua bukan orang yang ahli di bidang tertentu. Di videografi gua nggak ada keahlian, di fotografi gua nggak ada keahlian, jadi ya like udahlah gua nggak bisa ngomong apa-apa tapi ya bahkan untuk public speaking seperti ini, berbicara di depan kamera seperti ini, gua butuh merangkai kata-kata, nggak hmm, loading dulu, gua mikir dulu, baru gua sampaikan. Jadi ya kita langsung ke konten storytelling kita pada hari ini. Oke, jadi cerita hari ini adalah sorry, sorry to say I feel so sad this day. Sorry to say, I feel so sad this day. Kenapa? Karena gua telat bangun subuh. Ya, bangun subuh yang sudah gua rencanakan untuk bisa konsisten selama 1 bulan dan dilaksanakan berjamaah di masjid. Hari ini gua sholat di rumah dan cuma kemarin gua bisa sholat berjamaah di masjid. Gua ngerasa kayak sampah banget ya karena nggak bisa melaksanakan hal yang udah gua tulis dan gua rencanakan untuk konsisten dan seharusnya ya sudah jadi kewajiban bagi seorang laki-laki untuk sholat di masjid. Itu berarti kalau gue sholat di rumah berarti gue bukan lelaki sejati. Ya, dan ada sih beberapa faktor yang gue rasa itu sebagai penyebab kenapa gue telat bangun subuh. Dan akan kita bahas nantinya. Dan lo harus tahu bahwa kalau subuh lo berantakan maka hari-hari hari lo itu berantakan juga. Kenapa ya? Karena gue ngalamin itu. Cerita ini dimulai ya dengan bangun tidur di jam 6:10. Sehingga gue terkejut karena di jam segitu seharusnya gue sudah siap-siap mandi dan bersiap untuk pergi berangkat kerja ya ke tempat sekolah gue, sekolah swasta untuk ngajar. Tapi sungguh disayangkan ya, pada saat itu pula gue baru bangun dan belum sholat subuh. I I feel like damn, are you actually man?
Oh, sampah sih pagi hari ini bagi diri gue sendiri ya, karena gue nggak sholat subuh di masjid berjamaah gitu. Dan tentunya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor juga. Dan diantaranya adalah semalam gue tidur di jam setengah 12 malam, 11.30. Seperti biasa setelah gue main game Mobile Legend. Sebelum tidur pasti gue pasang alarm di 3 waktu, yaitu di jam 4.40, 4.50 sampai jam 5, di 3 waktu itu. Dan lo tahu alarm itu bunyi dan buat gue bangun. Gue bangun tapi secara nggak sadar tangan gue ini langsung mematikan. Dan gue rasa gue bisa bangun di jam 5 ya. Dan karena hal itu juga akhirnya gue bangun karena gue matikan alarm tersebut, akhirnya gue bangun di jam 16.10. Sehingga jadwal rutinitas gue dan semuanya berantakan, mulai dari mandi pagi dan siap-siap ke tempat kerja di jam 6.30 ya. Seharusnya gue udah berangkat, akhirnya gue molor ke tempat kerja di jam, ya, molor 10 menit ya, dan sampai di tempat kerja di jam 7:01, karena di tempat kerja gue jam 7 itu harus sudah stay di sana, harus sudah sampai di sana, harus sudah pinjer, tapi gue lewat 1 menit. Dan mungkin ini ya teruntuk lo yang mau hari lo itu baik, bagus dan tersusun secara rapi, maka perhatikan gimana subuh lo sendiri. Karena, dan jangan bergadang lagi ya. Gua aja yang tidur di jam 11.30 masih merasa berat untuk bangun di jam 4.40, 4.50 sampai jam 5. Gue terbangun di jam 16.10 sendiri kalau misalnya nggak pasang alarm ya. Apalagi yang mereka yang tidurnya itu di atas jam 12 malam. Sudah dipastikan itu orang pasti di pagi harinya ya, atau hari itu nggak sholat subuh, dan pasti agenda-agenda dia di pagi hari itu pasti berantakan. Mungkin itu cerita singkat kali ini, storytelling kali ini, dan gua Ubay, sampai jumpa di storytelling selanjutnya.